Asik, canggih ya. Halo semuanya, kembali lagi di Florida Hanif. Dan kali ini kita mau bahas sebuah mobil yang fenomenal pada zamannya. Ya, kalian kangen nggak sih MPV, tapi rasanya kayak sedan dan penampilannya itu juga kayak sedan. Artinya, biasa kan MPV itu bongsor, gede. Tapi lihat ini. Nah, ini adalah Honda Odyssey RB1 ya, atau RB2 karena ini varian yang facelift. Yang faceliftnya dibilang RB2. Nah, bedanya di mana? Ya, nggak banyak, cuma di bumper, lampu dikit, sama di bagian belakang itu ada garnisnya, sama bumper juga beda. Sisanya semuanya bisa dibilang hampir sama, namanya juga facelift, bukan full model change. Yang RB3 baru dia ganti model. Tahun segituan tuh gue masih SMP, ngeliat Odyssey itu kayak, wah keren banget sih. Kayak lu bisa punya keluarga, tapi tetap keren gitu. Tapi sayangnya ini mobil, kalau dipakai harian, itu ada nggak enaknya. Karena lihat dong, ceper banget bosku. Tuh. Jadi depan tuh mentok biasa, tengah itu mentok biasa. Apalagi kalau diisi orang, dia agak sedikit turun, jadi ya kurang cocok sama jalan-jalan di Indonesia yang kadang-kadang polisi tidurnya tuh ya segede-gede orang tidur beneran, gede banget. Jadi kalau kalian rumahnya nggak banyak polisi tidur, ini mobil cocok banget buat kalian. Mobil ini kebetulan punya teman gua, Mas Untung. Kilometernya masih sangat rendah, nggak nyampe 100.000, dan dia dijual dengan harga 250 juta nego. Langsung aja kontak di bawah ya. Gue nggak jualan mobil, jadi kalau misalkan ada mobil dijual, gue bikin videonya, itu biasanya punya teman ditip doang. Ini peleknya, dia pakai pelek 18 inci bawaan aslinya. Nah biasanya Odyssey itu velgnya 17 inci. Tapi ingat, mobil ini itu dibawa sama IU, importer umum. Jadi speknya bisa macam-macam, tergantung si IU-nya itu mesinnya seperti apa. Nah terus kita lihat ke belakang. Nah ini nih yang gue suka nih. Ya ini mobil panjang, lebar, wheelbase-nya juga panjang banget ya. Jadi kalau kita lihat pintunya, sudah tuh, pintunya panjang bener. Nah, pintu panjang ini kepake banget. Kenapa? Karena biar akses keluar masuknya gampang. Apalagi dia 7-seater kan. Nah, biar lebih gampang, kita pakai pintu yang gede. Nah, terus akses ke belakang gimana? Nah, kayak Grand Livina, dimajuin ke depan seperti itu. Nah, ini kebetulan kursinya lagi dilipat, kita buka dulu ya. Nah, ini jok belakangnya. Itu cara bukanya keren banget. Bentar. Asik, canggih ya. Mobil tahun 2006, kursinya begini. Kalah mobil-mobil zaman sekarang. Kijang Innova, halo. Bikin dong kayak gitu dong yang versi barunya. Keren banget. Dan karena dia tadi kursi yang lipat di belakang seperti ini, dia punya bagasi yang lebih gede. Dia masuk ke dalam seperti ini. Nah di bawahnya ada ban serep, tapi dia modelnya bukan yang full size, yang kecil, space saver. Keren ya, zaman dulu loh kayak gini. Gitu dong bikin mobil. Honda kalau nggak pelit fitur ya. Kayak gini. Yuk kita masuk ke dalam. Kursi belakangnya gimana? Ya, kursi belakangnya ini nggak gede-gede amat. Jadi kalau misalkan kita duduk di sini ya, kepala kita mentok, jadi duduknya itu mesti agak begini, agak ke depan, jangan terlalu mepet. Posisinya juga nggak terlalu besar, tapi cukup lah ya. Kalau misalkan mau digedein lagi, tinggal majuin ke depan. Nah, kalau begini, baru dia jadi luas banget. Sebenarnya ini bisa dibikin lebih luas lagi kalau kursinya itu dibikin agak dingklik ke bawah. Jadi bagian sini ke bawahin, tapi nggak bisa karena di bawahnya masih ada ban serep. Makanya kalau kita buat pakai nyender, iya kepala kita mentok. Paling buat anak-anak baru enak di sini. Ini lihat storage-nya ya, luar biasa loh. Di depan sini, ini ada asbak mini harusnya. Ada tutupnya cuma hilang. Di sini ada storage. Di bawah ada storage lagi. Dan storage-nya ini bisa dibuka biar lebih gede. Gila ya, praktis banget loh. Terus di sini ada tuas. Kita turunin seperti ini. Turunin lagi. Baru kita tutup. Wih, canggih bener. Nah makanya meskipun mobil ini pendek gitu ya, dia bisa punya bagasi yang gede. Dan kalau kita mau lipat rata lantai, ini kan masih ada kayak jurang gitu ya, ini bisa dibuka. Nah termasuk yang sebelah sana, jadi dia bisa benar-benar rata lantai. Gokil ya, keren ya. Honda tuh kalau bikin mobil emang
kreatifnya luar biasa sih. Buat naruh-naruh tempat penyimpanan itu pinter. Oke, kita tutup belakangnya. Belum power back door. Dan untuk yang varian facelift, dia ada garnish di sini nyambung, tulisannya Odyssey. Cuma entah kenapa gue lebih suka yang nggak pakai garnish sih, kesannya jadi lebih mewah sih. Dan ini ada 2 buah knalpot, dua-duanya aktif, bukan pajangan doang, bener-bener aktif, keren ya. Oke, di bagian belakangnya, ini mobil nyaman banget dan besar. Jadi dia punya legroom itu lega, headroom juga gede, kaca juga gede. Cuma gue nggak ngerti ini apaan ya. Ada nongolan begitu, gue gak ngerti ini buat apa. Di sebelah kanan armrestnya juga gede, kiri juga ada armrestnya. Wah, ini pas duduk sih enak banget. Cuma sayangnya mobil ini ya, kalau kita mundurin lagi kursinya itu nggak bisa, dia mentok sama bannya. Jadi karena dia itu mobilnya ceper, bannya itu nongol banget di samping-samping, makanya pas kita tidurin dia nggak bisa lebih rebah, kecuali kita majuin baru kita bisa tidurin lagi. Cuma kalau dibikin begini, kaki kita mentok ke depan. Jadi minusnya di situ sih kalau di bagian tengahnya. Nah, di sini ada AC-nya ya, controller dari sini, dan dia nggak cuma hembusan anginnya doang, tapi temperaturnya pun bisa diatur dari sini. Dan bisa diatur auto lagi. Keren ya. Ini lampunya, dia belum pakai lampu LED zaman dulu sih. Sama ini kisi-kisi AC-nya seperti ini sampai ke baris ketiga. Jadi mobil ini benar-benar ahead of its time sih pas kita masuk ke dalam gitu ya. Rasanya sih luar biasa. Buat teman-teman yang punya Honda Odyssey, coba komen di bawah seperti apa rasanya. Ya, Honda kalau speknya importer umum sih nggak play-play ya. Sama di sini nih ada colokan listrik ya, 12 volt, sama ada kabel aux-nya di sini naruhnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Ini kuncinya udah diganti covernya jadi yang model kayak gini. Jadi bagus ya. Ketika dijadiin kayak gini, kita starter aja dulu mesinnya biar nggak panas. Oke. Kita majuin dulu biar enak. Oke. Nah, ini posisi yang paling enak kayak gini. Nah, seperti yang kalian lihat dong. Ini interiornya sih luar biasa ya. Unik banget. Bahkan Honda zaman sekarang tuh interiornya nggak dibikin seunik yang Honda zaman dulu gitu. Kalau kalian lihat Honda CR-V zaman dulu gitu kan, interiornya juga aneh-aneh. Ini juga masih mengadopsi gaya-gaya Honda yang interiornya tuh nyeleneh. Nah, cuma sayangnya ini tuh ganggu banget, ya kan? Jadi memang yang versi CKD itu kan ditambahin head unit begini, ya kan? Soalnya kenapa? Yang head unit bawaannya ini nggak ramah sama radio Indonesia. Radionya tuh radio Jepang, jadi nggak ramah. Padahal aslinya sih keren gitu kan, ada layar di tengah sini, diaturnya dari sini. Cuman bagian ini tuh ganggu banget sih asli. Jadi untuk yang versi yang bukan dibawa sama importer umum, dijual sama Honda Indonesia, itu head unitnya diganti sama head unit yang kayak gini, yang double din biasa. Nah, tapi karena ini versi EU, ini sebenarnya head unitnya ada di sini, ya kan? Tapi karena udah dirubah jadi kayak gini, jadi udah nggak bisa dipakai lagi. Padahal tadinya adalah RMID gitu. Karena kalau misalkan pakai bawaan dari si importer umum yang Jepang, dia radionya cuma sampai FM-nya cuma sampai 880 berapa gitu ya, apa 900 gitu, lupa gua. Jadi nggak bisa semua channel radio dapat. Nah, terus juga kalau kita masih pakai pertahanan yang lama, kita nggak bisa pakai kamera mundur. Karena zaman dulu kamera mundur itu tahun 2006 yang kayak sekarang gitu ya. Ini ada kamera mundur di sini. Nah, terus ini AC-nya biasanya Honda itu yang Odyssey itu warnanya oranye. Tapi yang versi terakhir ini warnanya biru. Ini jadi dari sananya. Tapi kalau kalian punya warnanya biru mau dijadiin oranye, tenang. Kalian bisa ke SPD Jakarta atau SPD Bandung buat ganti warna si LCD-nya ini. Termasuk juga tombol-tombolnya juga bisa diganti. Nah, AC-nya ini dia dual zone ya. Jadi dual zone-nya ini karena dia tombol putar cuma satu, kita mesti pencet buat ganti temperatur kiri atau kanan. Kalau mau kanan ganti harus dibuletin dulu baru bisa ganti. Pencet lagi sini baru bisa ganti ya sebelah kiri. Agak repot. Kalau mobil zaman sekarang kan dibikin dua aja gitu ya. Harusnya atau enggak dibikin dari sini ya, ada dua. Yang ininya buat hembusan anginnya. Tapi ini hembusan anginnya dari sini. Terus untuk AC double blower-nya ada di sini, dan double blower-nya ini dia ada di plafon sampai ke baris ketiga.
jadi nggak pelit. Dan di sini kita dapat defogger. Tuh. Ini buat belakang sama buat spion. Jadi spionnya juga ada pemanasnya, komplit ya. Matiin rear dari di sini, sama off-nya di sini juga buat AC yang biasanya. Kita nyalain lagi, kita ini aja. Nah ini tombol-tombol buat head unit yang udah nggak kepake. Nah terus di sini untuk di zamannya ini juga cukup oke lah. Kayak misalkan di setirnya ada tombol buat volume, tapi sayangnya ini nggak disambung ke sini ya, jadi nggak bisa. Terus di sebelah kanan ada cruise control, dimana untuk zaman dulu itu keren. Sekarang sih udah banyak mobil cruise control, tapi untuk zaman dulu keren. Sama di sini nih ada VSA-nya juga, sama ada AFS. AFS itu lampu depannya kalau misalnya kita belok ya, dia ikut belok juga. Untuk zaman dulu itu keren banget. Dan zaman sekarang teknologi gitu udah agak ditinggalkan. Sekarang kebanyakan pakai yang statik. Jadi kalau kita belok ada lampu yang udah siap nyala, bukan headlightnya yang belok. Nah terus di sini ada defogger buat kaca depan. Nah di sebelah paling kanan dia kan ada sunroof ya. Sunroofnya kecil sih. Nah biasanya kalau sunroof itu kan tombolnya ada di sini. Dia tombolnya ada di sebelah kanan. Jadi kalau buka dari sini, dan ini masih bekerja dengan sangat baik, sempurna. Biasanya udah pada rusak. Ya kilometernya emang begini sih. Oke. Terus di sini ya ada laci tempat penyimpanan. Sama ini bisa dipencet buat jadi asbak. Sama di sini buat masukin CD. Ya, nggak ada CD-nya sih, kosong. Dan CD-nya ini dia bisa masukin sampai 6 buah CD. Di bawahnya sini dia kosong, nggak ada apa-apa. Sama di sini ya, dia ada tempat penyimpanan, cup holder 2. Terus ini bisa digeser karena ada laci kecil di bagian bawah sini ya. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita nggak mau pakai tray-nya, mau buat naruh tas gitu bisa, tinggal kita begini. Nah, langsung jadi kosong. Tapi tunnelnya ini dia agak sedikit tinggi ya, nggak dibikin rendah karena ini kan mobil ceper banget. Jadi pipa-pipa buat knalpot segala macam ini lewat sini. Tapi di FWD bukan RWD. Kita naikin lagi. Nah, kursinya, waduh, kursinya enak. Apalagi kalau kita duduk di mobil ini, rasanya kan duduknya rendah banget ya. Ini sih enak banget sih kursinya sih. Enak lah pokoknya. Gue seneng sih sama nih mobil ya, rasanya tuh beda gitu sama MPV kebanyakan. Mana di sun visornya juga ada lampu 2. Paling yang agak kurang itu ini power window-nya yang auto cuma depan kanan doang. Sisanya sih ini mobil sih kayak apa ya, kayak ahead of its time sih. Kalau kalian pernah masuk ke Grandis terus ada Odyssey, pasti kalian pengennya naik Odyssey. Dan untuk zamannya ini juga harganya cukup mahal. Dulu barunya itu sekitar 400 jutaan. Zaman dulu 400 jutaan tuh mahal banget. Innova itu masih 250 juta. Sekarang 400 juta dapatnya VW T-Roc ya, 1000 cc. Ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi kata Mas Untung, ini mobil tuh no PR. Ya, kecuali ini nih. Ini kayaknya kulitnya masih diberesin dikit, tapi mesin, kaki-kaki mudah di-refresh semua. Jadi mau dibawa ke Klaten pun juga sanggup katanya. Semua yang berhubungan dengan karet, engine mounting, bushing, steering rack, steering rack bukan karet sih, katanya udah diganti semua. Makanya dia keluar cukup banyak buat mobil ini biar mobilnya tuh jadi enak banget dan tinggal gas aja. Ini sih mobil pas gua bawa jalan getarannya halus ya, yang pertama karena kondisi engine mountingnya ya masih baru. Kalau udah jelek pasti nggak enak, getar-getar. Terus transmisinya pas kita pindah gigi ini juga masih halus, masih bagus. Dan untuk zamannya juga dia canggih karena dia punya Tiptronic di sini ya. Kita tinggal geser ke kanan. Nah, bisa mode manual tapi cuma sampai 5 speed aja. Makanya ini transmisinya tuh sebenarnya posisinya tuh nggak center dia agak miring ke kiri gitu loh. Dilihat sih agak annoying, tapi kalau dibikin lurus pasti nggak enak karena bakal mentok sama setir. Terus nih mobil dia punya airbagnya ada 2, kiri kanannya nggak ada, tapi udah ada stability control, ABS segala macem. Setirnya dia sayang sekali belum teleskopik, baru tilt steering doang kayak gitu. Terus lampunya udah auto headlamp, jadi kalau misalkan malam bisa nyala sendiri asalkan kita taruh di auto sini. Ada fog lamp juga di sini. Kursinya sudah elektrik, tapi yang kiri belum, jadi yang kanan doang. Nah terus speedometernya tuh lucu karena dia masuk ke dalam gitu ya. Kayak ini kita pegang pakai tangan tuh nggak bisa. Jadi kayak misalkan kita mau naruh barang tuh ya, ini di sini bisa nih karena gasnya gede banget. Tapi kalau kita naruh barang di sini, nanti kita nggak bisa lihat speedometernya dong.
Nah terus tipikal Honda zaman dulu itu tuh dashboardnya panjang, jadi kita tuh nggak bisa ngeliat bonet depan karena landai, tapi dashboard tuh panjang banget. Jadi kalau misalkan buat kontes audio, ini mobil bagus, panggungnya tuh dapat karena dia dashboardnya panjang. Tapi mobil Honda sekarang udah nggak sepanjang dulu sih. Sebenarnya mobil yang dashboardnya panjang ini ada plus minusnya. Tadi kan pasti gue sebutin tuh, buat audio lebih gampang buat tuning. Tapi minusnya adalah kita punya blind spot yang agak lumayan, terutama di sebelah sini nih. Ini tuh blind spotnya agak lumayan karena pilarnya gede banget meskipun dia sudah pakai kaca di sini. Yes. Oh, K24. Kalau mau modif pun juga partnya banyak banget. Ya larinya nggak malu-maluin lah. Ya memang bukan yang paling kencang juga sih. Kalau mau yang kencang ada namanya Subaru X3. Cuma itu juga barangnya yang masih bagus tuh goib. Dan mesin EJ itu ya agak nggak bisa bikin tidur kita tenang sih. Kecuali udah ganti stang piston sama crankshaft. Sama ini remnya menurut gue terlalu sensitif sih. Jadi diinjak dikit tuh kayak gitu. Tapi artinya remnya masih bagus. Ganti pis kampasnya. Jadi kalau kalian pengen beli bisa langsung aja hubungi Mas Untung, nomornya gue kasih di bawah. Ya udah, itu aja mungkin video kita kali ini. Buat teman-teman yang pernah punya Honda Odyssey, bisa komen di bawah seperti apa rasanya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Danif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.